Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Nurlaili, NIM T2019-1071. Saya dari Prodi PAI, tepatnya kelas A2, semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode manhaj dari mata kuliah pembelajaran terjemah Al-Quran. Saya bahas dari latar belakang kenapa adanya metode manhaj ini. Bahasa Arab merupakan bahasa asing bagi orang selain Arab, termasuk juga Indonesia. Karena apa? Bahasa Arab ini masih seringkali diterapkan ataupun diajarkan di sekolah formal atau non formal di Indonesia. Belajar bahasa Arab ini juga merupakan hal terpenting bagi generasi muslim. Karena apa? Karena dengan berbahasa Arab kita mudah mempelajari ajaran Al-Quran atau ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua-duanya yaitu ditulis dengan bahasa Arab. Dalam mempelajari bahasa Arab ini di Indonesia dengan banyak cara atau dengan banyak metode, yang dimana metode ini untuk mempermudah seseorang memahami serta membaca bahasa Arab, terkhusus pada tema kali ini, yaitu tentang metode manhaj. Metode ini diperkenalkan oleh Muhammad Anas Adnan. Beliau adalah salah satu dosen bahasa Arab yang berasal dari kota Lamongan. Beliau beranggapan masyarakat menilai makna dan menerjemahkan Al-Quran itu sangat sulit, karena bahasa Arab itu dikatakan sulit bagi orang selain Arab. Begitu juga beliau mengatakan secara sosiologi, banyak yang ditemukan anak-anak ataupun orang-orang dewasa itu menghafalkan Al-Quran dengan cepat dan mudah. Tapi secara ideologisnya, Al-Quran itu juga merupakan pedoman bagi umat muslim dalam mengarungi kehidupan di dunia. Maka dari itu, metode manhaj ini sangat perlu didiskusikan untuk mengetahui secara bersama dalam makalah ini. Simak terus videonya ya. Yang selanjutnya yaitu konsep metode manhaj. Yang pertama yaitu tentang makna dari metode. Metode berasal dari dua suku kata. Yang pertama yaitu meta, yang artinya jalan. Yang kedua yaitu hedos, yang artinya melalui. Maka dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan dengan kesimpulan metode ini adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Arab itu metode juga bisa dikatakan dengan at-thariqah, yang artinya jalan. Juga bisa dikatakan sebagai manhaj, yang artinya sistem. Juga bisa dikatakan sebagai al-wasilah, yang artinya perantara. Metode manhaj ini sangat mudah dan sangat sederhana, juga sistematis, di mana generasi muslim di sini memahami bahasa Arab dengan objek pembelajaran langsung melalui Al-Quran. Metode manhaj ini sudah sering kita terapkan, namun kita tidak menyadari bahwa yang diterapkan kita saat ini di Indonesia adalah merupakan metode manhaj dalam mengajarkan berbahasa Arab. Yaitu metode manhaj di sini berbeda dengan metode gramatika. Karena kenapa perbedaannya itu? Karena metode manhaj ini merupakan teknis memahami Al-Quran atau cara praktis yang dapat dipelajari secara otodidak. Kalau metode gramatika terjemah Al-Quran di sini sangat berbeda dengan metode manhaj, karena metode manhaj ini bisa dilakukan secara otodidak, tidak usah kita mempelajari teori yang ada, namun langsung kita itu bisa menerapkan metode manhaj tersebut. Metode manhaj ini bisa melalui dari menghafal mufradat. Biasanya dalam kita mempelajari bahasa Arab tidak lupa dengan pertama itu
mempelajari tentang menghafal mufrodat, baik itu 3 maupun 5 mufrodat yang awalnya itu. Biasanya dalam Indonesia itu pertama kali orang yang belajar bahasa Arab tidak lupa diajarkan dengan mufrodat, yaitu 1-2 kata. Yang setelah mufrodat dipelajari atau menghafal mufrodat, kemudian langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu belajar tentang qawaid. Setelah qawaid selesai, itu baru masuk ke shorof. Nanti setelah shorof itu nanti masuk ke balaghahnya, sehingga mampu menerjemah Al-Quran secara baik dan benar. Melalui tahap-tahap berikutnya, kita sudah mengetahui bersama bahwa metode manhaj ini sangatlah mudah bagi orang-orang yang mau baru mengetahui bahasa Arab atau baru mempelajari bahasa Arab, karena di Indonesia itu sudah sangat diterapkan dan secara tidak sadar kita itu sudah menerapkan metode manhaj ini. Metode manhaj ini sangat cocok ketika diajarkan atau diberikan kepada jenjang pendidikan. Kenapa demikian? Metode manhaj ini terbagi 4 jenjang. Itu pun menurut kemampuan peserta didik dan disesuaikan dengan buku. Ada 4 jilid. Yang pertama yaitu jilid 1 pada jenjang tingkat dasar. Dalam tingkat dasar ini, untuk memahami kata-kata dan perubahannya bagi kata yang dapat berubah, seperti yang telah dikatakan saya tadi, untuk metode manhaj ini ada beberapa tahapan. Dalam ini ternyata ada 4 buku, yaitu ada jilid pertama tentang memahami kata-kata atau bisa disebut dengan mufrodat. Yang kedua yaitu tingkat menengah, masih dalam teknik mengartikan kata ditambah dengan cara mengubahnya. Di sini pada jilid 2 ini teknik cara mengubah kata dan masih dalam mengartikan kata, yaitu tadi mufrodat ditambah dengan terjemahnya begitu. Pada jilid 3 itu untuk tingkat atas sudah memasuki tahap mengenali susunan kalimat. Dan jilid 4 ini tingkat tinggi berkenaan dengan pada aplikasi ilmu balaghah. Jadi metode manhaj ini sangatlah membantu bagi memahami terjemah Al-Quran secara bertahap, yang diawali dengan struktur yang mula-mula harus mengerti pada perkataannya, yaitu tentang mufradat tadi. Kemudian dengan rangkaian bahasa kita bisa mempelajari ilmu shorof, namanya rangkaian bahasanya. Ketika kita sudah mengetahui rangkaian bahasanya, kita baru memasuki susunan kalimatnya. Kita bisa mempelajari tentang ilmu nahwunya. Ketika selesai 3 sudah menguasai, baru kita bisa menuju ke maksud atau ke jiwa bahasanya, dan di situ kita bisa sebut dengan ilmu balaghah. Ketika sudah mencapai ilmu balaghah, itu pun kita sudah bisa menerjemahkan Al-Quran dengan baik dan sempurna, insya Allah. Ketika kita sudah menerapkan metode manhaj ini, sangatlah berguna untuk kita semua. Dapat disimpulkan dari tadi bahwa metode manhaj ini sangat cocok untuk diterapkan atau diajarkan untuk pada jenjang pendidikan. Karena apa? Karena metode manhaj ini sudah disesuaikan dengan kemampuan dan tingkatannya peserta didik. Setelah kita mempelajari apa sih metode manhaj itu, mari kita mempelajari tentang prinsip metode manhaj.
Metode manhaji ini ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu menyiapkan kelas, yang kedua yaitu landasan teori, yang ketiga yaitu landasan praktek. Mengapa di sini perlu dengan adanya menyiapkan kelas? Karena menyiapkan kelas ini termasuk adalah mensupport bagi kita semua. Kelas itu idealnya, kelas yang paling ideal dalam menerapkan metode manhaj itu berisikan 15 orang dalam satu kelas, dan itu dikelompokkan berdasarkan umurnya. Itu lebih baik itu pada anak yang sudah balik sekitar umur 15 tahun. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa-bahasa dewasa. Bahasa-bahasa dewasa itu maksudnya gimana sih? Ada makna-makna yang tersirat seperti itu, sehingga anak kecil itu tidak mampu memahami apa makna tersebut seperti itu. Dan kelas yang baik itu menurut metode manhaj itu dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan itu waktunya 90 menit. Ketika tidak ada waktu untuk 2 kali pertemuan, maka boleh diadakan 1 kali pertemuan dengan tambahan waktu, misal 120 menit seperti itu. Masuk pada landasan teori. Landasan teori ini menggunakan pendekatan GBSE. Mula-mula peserta didik itu diajarkan membaca ayat. Setelah bisa membaca ayat, kemudian ustadz itu membantu mengartikan kata satu demi kata seperti itu. Kemudian ustadz membantu menerjemah keseluruhan ayat, dan kemudian ustadz itu membantu memahami ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelumnya seperti itu. Masuk ke prinsip yang ketiga yaitu landasan praktik. Pada landasan praktik ini mempunyai 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap analitik. Pada tahap analitik ini mempunyai 3 tahap juga. Yang pertama yaitu tahap membaca. Tahap membaca ini diawali dengan ustadznya. Ustadz atau ustadzah yang mengajar itu membaca 1 ayat penuh, yang kemudian ditirukan oleh peserta didik secara klasikal atau keseluruhan. Setelah keseluruhan membaca atau menirunya ustadz tadi itu, baru kita membaca secara menirukan membaca secara satu persatu. Tahap kedua yaitu tahap mengartikan kata demi kata. Di sini ustadz yang mengajarkan itu mengartikan kata demi kata. Kemudian peserta didik itu menirukan secara klasikal, yang kemudian ditirukan secara keseluruhan atau satu persatu. Kemudian yang ketiga yaitu memahami arti. Di sini dalam memahami arti, di situ ustadz atau ustadzah yang mengajarkan tersebut itu mencoba memahamkan apa arti dari 1 ayat tersebut, arti atau maksud dari ayat tersebut dari mereka. Kemudian kenapa ustadz itu harus memahamkan arti? Ketika sudah memahamkan arti satu kata demi satu kata, itu tidak mungkin seluruh peserta didik mengerti maksud dari arti dari perkata tersebut. Takutnya dari peserta didik tadi terdapat salah paham dalam mengartikan. Jadi ustadz di sini mempunyai tugas untuk mengartikan keseluruhannya. Karena apa? Karena di sini dalam arti satu perkata itu tidak mungkin memahamkan keseluruh peserta didik. Di sini juga bisa ustadz tersebut menceritakan asbabun nuzulnya ataupun apa sih yang ada di dalam ayat tersebut. Yang tahap kedua yaitu tahap sinantik. Jadi di sini dalam merangkai ayat tersebut, tidak semua peserta didik itu bisa dalam merangkai ayat tersebut dengan sebelumnya.
Dan di situ kadang ayat tersebut yang dibacakan tadi mempunyai kesinambungan dengan ayat sebelumnya. Jadi di sini Ustadz itu harus menjelaskan apa sih kesinambungan dari ayat pertama dan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya, seperti itu. Dan kenapa harus dimengerti terlebih dahulu? Karena biasanya ayat tersebut mempunyai eksistensi yang berbeda, seperti itu. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Jadi di sini ustadz atau ustadzahnya itu harus mengevaluasi atau mengtes ulang dari peserta didik, apakah peserta didik emang benar-benar sudah mengerti dari tahap yang pertama sampai dari tahap yang telah berakhir, seperti itu. Jadi para ustadz dan ustadzah itu bisa mengulas kembali dari awal sampai akhir sampai menjadi sempurna peserta didik itu memahami tentang ayat tersebut, seperti itu. Mulai dari membacanya sampai mengartikan kata demi katanya, sampai menerjemahkan, sampai menganalisis dari ayat tersebut dengan ayat sebelumnya, dan ayat tersebut apakah mempunyai eksistensi tersebut, apakah sudah mengetahui asbabun nuzulnya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang kriteria metode manhaj. Metode manhaj ini materinya bisa diambil langsung ayat-ayat Al-Quran, dan di sini dimulai dari surah Al-Fatihah. Dan kriteria metode manhaj ini diatur sesuai jenjang pendidikannya pada umumnya. Pada kriteria metode manhaj ini ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu ada tingkat dasar. Tingkat dasar ini membahas tentang memahami arti kata-kata dan perubahannya. Dan ini ada 2 bagian. Bagian pertama yaitu membahas tentang mengartikan kata demi kata menggunakan metodologi monologis dan dialogis, yang dimana ustadz di sini harus menjelaskan arti sesungguhnya dan arti kiasannya, di mana di sini dalam Al-Qur'an itu ada arti yang tersirat dan ada arti yang jelas, seperti itu. Dan bagian yang kedua di sini itu mengartikan kata dengan menjelaskan jenis kalimatnya. Jadi langsung mengartikan, semisal mengatakan bismillah, ini ismi ini isim fi'il, seperti itu, dan seterusnya. Yaitu kriteria yang kedua yaitu tingkat menengah, yang dimana di sini masih mempelajari tentang teknik mengartikan kata. Di sini sama juga dibagi dengan 2 bagian. Bagian pertama itu sama dengan metode tingkat dasar, metode bagian kedua, tapi di sini ditambahi dengan dikembangkannya mengenali fi'il jamid dan mutasarrif dengan cara mengubahnya. Jadi di sini yang tadi di bagian tingkat dasar bagian kedua itu hanya ini fi'il, ini isim. Jadi kalau di bagian tingkat menengah ini menambah ini fi'il jamid apa mutasarrif, seperti itu. Dan di kriteria yang ketiga yaitu tingkat atas. Di sini sudah menginjak pada mengenali susunan kalimatnya yang disebut umdoh. Jadi di sini ketika sudah mengenali ini fi'il isim, itu bisa disambungkan nanti. Jadi susunan kalimat. Jadi di sini adalah mempelajari ilmu nahwunya. Kalau tingkat menengah itu masih mengenali ilmu sorofnya, seperti itu. Dan tingkat yang keempat itu kriteria yang keempat itu ada tingkat atas. Dan di sini tingkat atas di sini sudah menginjak pada pengaplikasiannya ilmu balaghah. Dan ilmu balaghah di sini sudah
bisa menerjemahkan atau sudah mampu menerjemahkan Al-Quran itu satu ayat penuh dengan artinya, dengan tahu asbabun nuzulnya, baik dari rincian ilmu ma'ani, ilmu bayan, atau ilmu al-abdi, seperti itu. Ini ada beberapa kelebihan. Kelebihan menurut Muhammad Anas Adnan itu dari beberapa segi. Yang pertama yaitu segi metode. Metode ini berurutan. Jadi sebagaimana mengaji biasanya. Jadi untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari metode ma'had ini. Jadi sesuai dengan levelnya begitu. Ada yang dari segi masa belajarnya. Masa belajar ini ditempuh secara relatif cukup dan efektif sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Jadi di sini masa belajarnya itu tadi sudah ditentukan ya. Yang ketiga yaitu dari segi sistemnya. Sistem yang digunakan adalah CWSE, yaitu kelompok yang ditentukan batas maksimalnya yaitu satu ustadz dengan 15 orang, maksimal 15 orang dalam kelasnya, seperti satu kelasnya. Jadi daya serap yang dilontarkan oleh seorang ustadz itu sangat efektif seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dari segi pesertanya. Peserta itu mempunyai usia minimal 14 sampai 15 atau sudah balik. Jadi di sini peserta itu sudah bisa berpikir, menalar atau menganalisis apa yang ada atau yang diucapkan oleh ustadznya tersebut. Yang selanjutnya yaitu dari segi praktiknya. Jadi praktisnya itu langsung dari ayat Al-Quran, dan itu pun serangkaian dari bahasa Arab tersebut, jadi mudah untuk mempraktikannya seperti itu. Sekian dari presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila waqti thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.